Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam profit Indonesia bersama rekan trader semuanya. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Moritz dan bersama Amarket. Kita datang mengambil rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader karena kita ingin rekan trader memiliki sedikit informasi sebelum nanti terjun dalam dunia trading, sebelum nanti open posisi. Setidaknya rekan trader punya sedikit informasi agar informasi ini berguna nanti di saat rekan trader mencoba untuk membuka posisi atau membuat strategi-strategi yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa itu udah masuk di hari Kamis tanggal 27 Maret. Hari ini akan ada berita data PDB. Oleh karena itu harap diperhatikan juga rekan trader bahwa berita ini akan sangat mempengaruhi, tapi semua tertuju dari pernyataan Donald Trump tentang tarif otomotif, di mana dia menjalankan tarif otomotif sebesar 25% terhadap import otomotif. Inilah yang membuat bagaimana pasar bergerak. Kita memulai hari ini pasar Asia kembali bergeliat, dolar menurun, mata-mata uang lainnya agak sedikit mengalami penguatan, emas pun juga naik. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi seperti biasa kita akan masuk di analisa, tapi kita akan melihat apa yang terjadi hari kemarin. Di hari kemarin seperti biasa kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika sempat naik menuju ke posisi 104.565. Walaupun hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan setelah imbas dari pernyataan Donald Trump tentang tarif otomotif. Untuk Euro USD kemarin jatuh rekan trader, dia jatuh sampai menembus level 1.07348. Begitupun juga untuk pound sterling. Kita lihat pound sterling rekan trader, pound sterling pun juga jatuh sampai menyentuh 1.28736. Dan untuk gold kemarin pada prinsipnya naik turun, sempat naik di posisi 3032, turun di posisi 3012 dan menutup perdagangan di 3018. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang pada prinsipnya mengalami penguatan yang signifikan kemarin, menyentuh level 150 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 150.489. Nah, ini dia rekan trader apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan untuk tema harian kita hari ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa rekan trader. Tema yang saya angkat hari ini adalah kembali lagi tentang opat Trump. Opat Trump akan selalu menjadi pusat perhatian pasar dalam beberapa hari ke depan. Judul yang saya angkat adalah ancaman tarif Trump pada pergerakan. Nah, ini dia rekan trader, sorry. Nah, rekan trader, bagaimana hari ini? Tadi malam, dini hari, Donald Trump mengeluarkan tarif, kembali lagi tarif tentang otomotif, di mana tarif itu sebesar 15%, 15 apa 25% kalau nggak salah, untuk otomotif yang melakukan import, ya. Nah, ini benar-benar membuat pasar bergejolak. Pasar bergejolak menyambut hal tersebut karena dengan adanya hal tersebut, dia membuat bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan imbas dari informasi tersebut. Sempat gap naik ke atas 104.620, dia turun benar-benar rekan trader sampai di posisi 104.214. Dan ini sangat berdampak terhadap emas rekan trader. Rekan trader bisa lihat emas menjulang tinggi, naik ke 3038. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena emas ini masih tetap mempunyai peluang yang sangat besar untuk naik sampai ke posisi yang lebih tinggi rekan trader semuanya. Kalau rekan trader lihat, secara garis besar kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa emas punya peluang yang akan naik ke posisi yang lebih tinggi, dan kita lihat bahwa pasar masih tetap akan menunggu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump, kebijakan tarif, dan akan mulai diterapkan pada tanggal 2 April nanti, timbal balik
tarif timbal balik yang akan dicoba dikeluarkan oleh Donald Trump. Ini yang akan membuat pasar akan bergejolak. Setelah tarif tembaga kemarin disusul dengan tarif otomotif, dan nanti pada timbal baliknya itu pada tanggal 2, ini akan membuat pasar bergejolak. Oleh karena itu, menjelang hari-hari ini, analisa saya menyatakan bahwa gold akan punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kita tahu rekan trader, kalau kita lihat secara garis besar, emas ini sempat menyentuh level ketinggian maksimal di 3057. Apakah dia akan menuju arah sana? Yang menurut saya dia akan menuju arah ke sana. Minimal dia akan sampai di 3046. Minimal ya. Mungkin ada beberapa koreksi yang terjadi, tapi minimal dia akan sampai ke 3046. Apalagi minggu depan non-farm payroll. Jadi dari arah sekarang menuju minggu depan sampai non-farm payroll dikeluarkan, tendensi yang dikeluarkan menurut saya sangat besar peluang untuk bisa sampai ke level 3051, menyentuh hasil tertinggi emas atau minimal 3046. Oleh karena itu rekan trader, semakin kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump semakin membuat pasar bergoncang, semakin membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Arah menuju 3046 sedang dirintis sekarang dengan tujuan utamanya 3051, dan itu segera akan terjadi. Dengan adanya keputusan yang akan terus dikeluarkan oleh Donald Trump, akan membuat arah pergerakan pasar mulai terjadi dan akan membuat emas punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kita akan lihat bersama-sama di minggu depan setelah penerapan tarif ini dilakukan oleh Donald Trump. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Kita lihat dulu indeks dolar Amerika, kita langsung masuk. Oke, untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Tapi, ada tapinya rekan trader. Walaupun dia memang mengalami pelemahan, tapi hati-hati, dia ini agak sedikit dia akan mencoba untuk naik lagi. Dari analisa saya, pelemahan ini bisa terjadi dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini bisa sampai ke level 104.029. Tapi sekali lagi hati-hati, tidak terlalu kemungkinan dia juga akan mencoba naik sampai level tertingginya itu di seputaran 104.531. Setelah itu dia akan mencoba turun lagi ke posisi terendah. Jadi analisa saya dia akan mencoba dari level sini sampai level paling terendah di sini, 104.029 sampai 104.531. Bagaimana untuk Euro USD? Kita lihat untuk Euro USD. Ini ya rekan trader, sorry. Ini rekan trader, saya ulang sekali lagi. Kalau kita lihat untuk indeks dolar Amerika, nah ini ya rekan trader ya. Dari 104.2029 sampai 104.531. Bagaimanakah untuk Euro USD? Kita lihat. Nah, untuk Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini, secara garis besar kita lihat Euro USD ini walaupun sekarang dia mengalami pelemahan, tapi tendensi bullishnya ini masih tetap kuat rekan trader. Saya bisa bilang bahwa tendensi bullishnya ini minimal dia bisa akan mencoba naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.07995. Itu adalah nilai yang bisa dicapai oleh Euro USD pada saat ini, tapi harap diperhatikan juga bahwa tendensi pelemahan masih tetap bisa aja terjadi dan dia bisa turun sampai di level 1.07369. Nah, di sini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling kita lihat bersama-sama rekan trader. Arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, kita bisa lihat bahwa pound sterling masih tetap memiliki tendensi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai di 1.29432. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia turun kembali lagi di 1.28808. Nah,
Sini ya rekan trader ya, 28808. Bagaimanakah untuk gold? Kita lihat bersama-sama rekan trader gold. Untuk gold secara garis besar kita bisa lihat gold, arah pergerakan yang terjadi pada gold saat ini. Secara garis besar saya masih bisa melihat bahwa gold punya tendensi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya tidak mau bilang dia akan sampai level tertinggi di posisi 3051. Saya tidak mau bilang, tapi analisa saya menyatakan bahwa 3046 merupakan hal yang wajar bisa saja terjadi. Dengan asumsi bahwa apabila terjadi pelemahan, dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di seputaran 3020. Jadi pergerakan emas ini tendensinya masih sangat kuat. 3046 nilai tertinggi, tinggi juga ya, sampai 3020.49. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama. Pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini secara garis besar USD Yen Jepang kalau saya lihat tendensinya masih bearish sangat kuat. Peluang bearish masih bisa saya terjadi sampai di 149.844, tapi hati-hati. Pembalingan arah bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi naik di posisi tertinggi di posisi 150.566. Nah, ini dia. 566 sini sampai level terendah sini. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal kita. Dan untuk kalender ekonomi hari ini, secara garis besar saya mau kasih informasi buat rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan rekan trader bahwa hari ini pidato Donald Trump tadi udah jam 8 pagi tentang otomotif sudah, dan nanti 19.30 akan ada PDB dan klaim pengangguran awal. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana pergerakan yang terjadi setelah berita ini dikeluarkan. Oke rekan trader jangan lupa mendaftar bersama kami. Dan jangan lupa rekan trader, ini adalah website resmi kami, silahkan mendaftar. Dan jangan lupa saya sekali lagi mau bilang buat rekan trader bahwa kami akan melakukan sedikit giveaway buat rekan trader, tapi nanti informasi itu kami akan keluarkan ya. Giveaway itu bisa akan kami umumkan nanti di webinar, jadi harap dilihat terus informasi-informasi terkini dari market. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.